Langsung penanganan dan pemulihan pasca bencana yang melanda wilayah Sumatera, ada reporter Berita Satu Riki Harahap dan juru kamera Hilman Prayitno di Kabupaten Aceh Tamiang, serta kontributor Berita Satu Delvi Nevski di Padang, Sumatera Barat. Kita ke Riki terlebih dahulu. Selamat sore. Bagaimana proses pemulihan pasca bencana di sana? Apakah Riki sudah ada upaya perbaikan infrastruktur agar memudahkan proses pemulihan dan juga distribusi bantuan? Riki. Memasuki pekan ketiga pasca banjir bandang di Aceh Tamiang ini, Adinda, perbaikan infrastruktur, pemulihan pasca bencana memang terus dilakukan dan masih berproses. Hanya saja memang yang kami lihat di lapangan belum begitu masif. Contohnya soal infrastruktur kelistrikan, seperti aliran listrik. Saat ini di Aceh Tamiang kondisinya listrik masih padam, hanya menyala di beberapa objek vital saja seperti rumah sakit, tetapi tidak menyeluruh ke 12 kecamatan yang berada di Aceh Tamiang. Sehingga pengungsi ketika malam hari berada di dalam kegelapan. Meski demikian yang kami lihat di Aceh Tamiang, sejumlah petugas dari PLN memang terus setiap harinya bersiaga dan berjibaku untuk kemudian memperbaiki aliran listrik di Aceh Tamiang. Tetapi setidaknya per malam hari tadi yang kami lihat di lapangan, listrik belum menyala di Aceh Tamiang. Selanjutnya soal ketersediaan bahan bakar minyak yang kami lihat di Aceh Tamiang juga langka dan terbatas. Kalaupun ada SPBU yang terbuka ataupun yang tersedia, itu antriannya cukup panjang dan pembeliannya dibatasi, hanya sekitar 150.000 per pembeli. Saat ini kami berada di Jalan Lintas Barat, Lintas Sumatera, Banda Aceh Medan, tepatnya di Desa Sumedang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Di belakang saya di sana adalah salah satu SPBU yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, dan saat ini kami sedang mengantri untuk mengisi bahan bakar, kurang lebih sudah mengantri sekitar 2 jam lamanya dan hingga saat ini belum selesai karena masih mengantri dengan warga Aceh Tamiang lainnya. Selain itu soal perbaikan infrastruktur lainnya di Jalan Banda Aceh Medan di Kabupaten Aceh Tamiang yang kami lihat belum begitu banyak alat berat yang sudah diturunkan. Hanya ada beberapa saja yang diturunkan, tetapi diturunkan di pusat kota untuk membersihkan puing-puing banjir, sisa-sisa banjir, endapan lumpur banjir agar jalan lintas kembali normal. Tetapi kalau untuk di desa-desa terpencil, di sebelah kota begitu di titik-titik tertentu ini belum dikerahkan alat berat, sehingga masyarakat yang mengungsi di Aceh Tamiang ini secara swadaya, secara mandiri membersihkan rumah mereka dari puing-puing, dari gelondongan kayu, kemudian tingginya lumpur endapan dari banjir bandang, itu dilakukan secara mandiri. Belum ada alat berat yang dikerahkan untuk memulihkan situasi tersebut. Soal pengungsian yang kami lihat, Dinda, memang di Aceh Tamiang ini kan ada 12 kecamatan yang terdampak banjir dari 207 desa dan tersebar di lebih dari 600 titik pengungsian. Ada yang bertahan di pengungsian di posko yang didirikan oleh pemerintah, ada juga yang bertahan di posko mandiri yang mereka dirikan. Kalau di posko pemerintah memang suplai air bersih, terus juga suplai logistik memang terus berdatangan. Bahkan di tempat kami melaporkan saat ini di Jalan Aceh, di Jalan Lintas Sumatera Banda Aceh Medan, sempat terjadi kemacetan karena memang logistik terus didatangkan dari arah Medan menuju ke arah Aceh Tamiang. Sempat terjadi kemacetan dipenuhi oleh truk-truk yang membawa logistik, bahkan tadi ada beberapa mobil tangki yang membawa air bersih untuk mensuplai terhadap kebutuhan masyarakat yang berada di posko. Kalau kami lihat berdasarkan keterangan dari masyarakat di lapangan, memang bisa dikatakan tidak ada lagi masyarakat Aceh Tamiang yang kelaparan. Artinya jika dibandingkan 4 hari setelah kejadian, saat ini kondisinya jauh lebih baik. Hanya saja tentu mereka membutuhkan kepastian untuk kehidupan jangka panjang. Bagaimana hunian mereka, bagaimana hunian sementara dan hunian tetap, itu tentu yang diharapkan. Saat ini di posko memang sudah ada yang menetap di posko, tentu dengan situasi yang tidak nyaman begitu, tetapi mereka harus bertahan di sana. Ada yang di posko mandiri, tetapi situasinya sama saja karena memang listrik belum padam, belum menyala, sehingga ini juga lah yang sedikit banyaknya menyulitkan. Contohnya, Adinda, di posko di Jembatan Kuala Simpang, di sana ada posko pengungsian di sana. Kalau dari faktor kesehatan, faktor pemenuhan logistik, memang setiap hari disuplai 3 kali sehari makanan di posko tersebut. Selain itu dari faktor kesehatan, ada posko kesehatan. Bahkan setiap harinya, per hari ini yang kami lihat tadi ada kurang lebih sekitar 250 masyarakat yang memeriksakan kesehatannya. Dari hasilnya memang ada sejumlah masyarakat yang sudah
mengalami gangguan kesehatan seperti diare, kemudian ISPA, dan penyakit lainnya. Dan nantinya jika ditemukan perlu penanganan ekstra, nantinya akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang. Sehingga ini secara paralel pemeriksaan terhadap kesehatan masyarakat di posko tersebut mulai dipantau dan juga diperhatikan oleh pemerintah. Itu yang di posko utama yang didirikan oleh pemerintah. Tetapi yang di posko mandiri ini tampaknya memang belum terlihat bagaimana penanganannya karena memang aksesnya masih terbatas. Tetapi yang bisa kami pastikan karena memang untuk jalan dari akses dari Medan menuju ke Aceh Tamiang yang melewati Langsa ini sudah normal kembali, sehingga untuk distribusi logistik ini sangat dipermudah dan masyarakat yang kami lihat tadi banyak yang sudah menerima logistik, tetapi cukup untuk dalam jangka pendek. Untuk jangka panjangnya tentu perlu ada persiapan yang lebih matang dari pemerintah. Baik rekan Riki, saat ini saya akan beralih ke rekan Delvi. Selamat sore Delvi, bagaimana kondisi para pengungsi hingga kini? Apakah bantuan tercukupi dan proses pendistribusiannya berjalan dengan baik? Delvi. Ya Dinda, untuk bantuan untuk didistribusikan kepada pengungsi saat ini terus berjalan. Ada beberapa titik yang saat ini diberikan bantuan, terutama di Palembayan dan di Kota Padang dan daerah Padang Panjang. Nah, para pengungsi saat ini terus diberikan bantuan. Nah, ada sedikit masalah untuk di Kota Padang sendiri, Dinda. Untuk di Kota Padang, distribusi bantuan ini terus dilakukan di dua daerah, yaitu Batu Buswa dan di daerah Kecamatan Pau. Nah, dua daerah ini ada posisi jalan yang saat ini amblas. Nah, saat ini masyarakat di sana itu berharap untuk memperbaiki jalan yang ada di kampung mereka itu. Seperti di Lambuang Buki, itu ada jalan yang amblas dan masyarakat tidak bisa mendapatkan bantuan yang lebih banyak lagi ke daerah sana. Karena di sana sangat terdampak sekali, Dinda. Memang mereka banyak yang tidak menjadi korban yang rumahnya hanyut, tapi terdampak sekali karena jalan arah ke Lambuang Buki itu putus dan ambruk. Begitu, Dinda. Delvi, bagaimana dengan upaya pemulihan infrastruktur dan rumah warga yang rusak maupun hilang tersapu banjir bandang? Ya, untuk infrastruktur sekali, kemarin ada pihak pemerintah sudah melakukan perbaikan terhadap listrik, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, kayak seperti di daerah Batu Buswa itu ada 14 tiang yang sudah dipasang, tapi kemarin sudah terganggu lagi karena jalan yang masuk ke wilayah Batu Buswa itu sudah ambruk kembali. Karena terkikis air yang menghantam bagian-bagian tepi jalan yang mau menuju masuk ke Batu Buswa itu, Dinda. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana dengan ketersediaan listrik, kemudian koneksi internet dan air bersih di sana, Delvi? Ya, kalau listrik mungkin sudah mulai masuk, tetapi untuk internet sudah mulai, tetapi tidak yang sempurna yang diharapkan oleh masyarakat sendiri. Tetapi masyarakat saat ini sangat membutuhkan air bersih di lokasi sana, termasuk masyarakat yang terdampak ingin mendapatkan bantuan lebih di sana. Begitu, Dinda. Baik, terima kasih rekan Riki dan juga Delvi. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati dan jaga kesehatan. Terima kasih, teman-teman. Ya, pemirsa